Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi ala kulli hal. Dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat lainnya. Dalam konsep agama kita sering mendengar azan setiap hari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mengapa hayya 'alas shalah dulu, kemudian hayya 'alal falah? Mari salat, kemudian mari meraih kemenangan. Yang pada hakikatnya adalah salat itu muaranya adalah ketenangan. Jadi tenang dulu baru bisa menang. Segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau ia tidak tenang, maka ia bisa merusak. Angin yang diciptakan Allah kalau tidak tenang bisa memporak-porandakan bangunan sehingga merusak. Air kalau tidak tenang itu bisa banjir, dan bahkan banjir bandang yang bisa menghancurkan. Gunung kalau tidak tenang bisa gempa, bisa meletus. Begitupun kehidupan ini, jiwa kita ini kalau tidak tenang, ia bisa merusak diri dan bahkan bisa merusak orang lain. Itulah sebabnya dalam agama ini diperlukan konsep untuk meraih ketenangan. Salah satu jalan ketenangan itu adalah dengan berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan salah satu zikir yang paling sempurna adalah salat. Zikir yang paling sempurna adalah salat, karena ia mencakup zikir qauliyah dan zikir fi'liyah. Zikir ucapan dan zikir amal atau perbuatan. Ada gerakan. Hayya 'alas shalah ini adalah ajakan untuk salat yang sebenarnya untuk menenangkan jiwa. Dari ketenangan inilah sehingga kita bisa meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Lalu bagaimana salat yang bisa menenangkan jiwa? Karena ada orang yang melaksanakan salat itu untuk memenuhi kewajiban. Dalam pandangan fikih itu tidak salah, itu sangat benar. Artinya melaksanakan salat untuk melepaskan kewajiban. Tetapi selain dari kewajiban, tujuan salat itu adalah untuk menenangkan jiwa. Lalu bagaimana salat yang bisa menenangkan jiwa? Dalam Al-Quran itu diberi petunjuk. Qad aflaha man tazakka. Sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Suci dalam pandangan tasawuf itu diantaranya misal bersih dari iri hati, jauh dari kebencian, kedengkian. Tetapi kalau dalam pandangan fikih, suci itu adalah bersih dari hadas. Jadi dia sederhananya adalah setelah berwudu. Jadi sebenarnya saat kita setelah berwudu, untuk salat itu yang diperbanyak adalah zikir. Qad aflaha man tazakka, sungguh menanglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Kalau kita sederhanakan bahwa orang yang telah berwudu itu wa zakarasma rabbih fasalla, maka bersegeralah untuk berzikir kemudian salat. Jadi salat yang bisa menenangkan jiwa itu adalah salat yang diawali dengan zikir. Adapun bentuk zikirnya itu boleh dengan lafaz-lafaz yang biasa kita baca, misalnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, atau zikir-zikir lainnya. Bisa juga dengan asmaul husna, atau bahkan membaca Al-Quran juga bagian dari zikir,
berdoa bagian dari zikir, dan sholat juga bagian dari zikir. Jadi sholat yang akan kita lakukan itu diawali dengan zikir. Kemudian saat sholat juga dianjurkan adalah kegiatan zikir. Sehingga sholat yang kita lakukan sebenarnya, yang setiap hari kita lakukan, yang mulai dari takbir sampai salam, itu adalah pelaksanaan rukun sholat. Yang sebenarnya sholat, kata Nabi Muhammad SAW, suatu ketika ada sahabat Nabi yang terlambat untuk sholat berjamaah di masjid. Ia berlari menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat, Nabi SAW menegur sahabat yang berlari menuju sholat berjamaah di masjid. Itu kata Nabi, jangan engkau berlari jika engkau menuju sholat berjamaah di masjid. Cukup berjalan seperti biasa atau mungkin lebih cepat tetapi tidak sampai berlari. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya itu, Iza kana ya'midu ila sholat. Apabila engkau menuju untuk sholat, jadi start dari rumah menuju masjid untuk sholat, fahuwa fi shalah, kata Nabi. Itu sudah dikategorikan sholat. Yang mana dikategorikan sholat adalah saat kita dari rumah ke masjid itu, kita setelah berwudu, kemudian berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka itu dikategorikan sholat. Saat itu kita dianjurkan memperbanyak zikir. Nah, begitupun dalam sholat, kita juga banyak berzikir. Jadi, sholat yang dapat menenangkan jiwa itu adalah sholat yang diawali dengan zikir, dan kemudian saat kita sholat juga memperbanyak zikir. Jadi, mudah-mudahan dengan konsep seperti itu, dan selesai sholat juga diiringi dengan zikir, insya Allah yakin itu akan membawa ketenangan dalam jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Allahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati Asis, Rektor Institut Aisyah Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua diberi keberkahan menjalankan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.